Nah, setelah kita bicara kebutuhan section modulus minimum ya, dia untuk tiap penampang, untuk tiap kondisi MD, MADL, dan MLL, maka kita akan bicara terkait dengan core zone. Nah, ini hal menarik di mana ini seringkali kita masukkan dalam hitungan untuk perancangan pada penampang beton. Jadi dalam perancangan ini kaitannya dengan eksentrisitasnya si tendon. Jadi ada istilah core zone, adalah area di sekitar titik berat penampang, adalah area di sekitar titik berat penampang pre-stress yang jika ada gaya tekan prategang bekerja pada zona tersebut, maka tidak akan terjadi tegangan tarik pada tendon prategang. Jadi kalau kalau tendon itu dipasang di posisi yang bukan tengah ya, kalau adik-adik punya, saya misalkan saya punya penampang persegi di sini. Ini penampangnya, kalau saya gambar tampak sampingnya maka seperti ini ya. Kemudian saya berikan tendon di tengah yang di pre-stress. Gitu kan. Nah, itu kan berarti posisinya di sini dia. Kalau diberikan pre-stress maka dia tidak akan terjadi tegangan positif atau negatif. Dia tidak akan terjadi tegangan tarik. Tegangan tarik artinya dia bertambah panjang ya. Dia pasti desak gitu. Karena dia di tengah. Kalau di tengah dia akan bekerja merata ya dia. Di sepanjang penampang dia akan sama, desak semua ya kan, tegangannya karena aksial. Dan gayanya bisa dihitung dengan F per A atau gaya prategang dibagi dengan luas penampangnya. Ini kalau di tengah, tapi kondisinya, kenyataannya ketika kita bicara post tension ya, tendon pasca tarik itu biasanya kebanyakan maka bentuknya seperti ini, parabola gitu. Nah, kalau parabola berarti pada titik-titik tertentu dia tidak di tengah, Dek. Kalau kita potong di sini, berarti dia ada di sini. Kalau kita potong di sini, berarti dia agak naik seperti itu kan. Artinya dia tidak di tengah. Nah, ini jadi menarik. Artinya di sepanjang batang ini si tendon ini memberikan efek yang berbeda-beda, yang berubah. Tidak ada efek yang aksial kecuali pada penampang yang dia bekerja pada tepat di titik berat penampangnya. Nah, kebetulan pada tendon post tension yang dipasang pada girder, biasanya atau lazimnya itu dipasang dengan kondisi yang lintasannya parabola gitu. Nah, kalau lintasannya parabola berarti kan dia ada yang di bawah ya, dia ada yang di atas. Nah, kita akan bahas di sini core zone. Core zone-nya sih beton. Jadi dipercaya atau sudah dibuktikan untuk penampang beton yang persegi ya, kita bicara yang persegi. Kalau penampangnya persegi itu ada ketetapan di mana ada batasan H per 6. Ini senternya ini ya. Senternya adalah ini adalah garis tengahnya. H per 6 dan B per 6 ke kanan dan ke kiri dan ke atas dan ke bawah itu adalah satu titik batasan di mana dia zona aman lah, bisa disebut seperti itu. Nah, kenapa disebut zona aman? Ini jadi kalau dihubungkan ya, Dek, kalau kita hitung H per 6 itu kan dapat satu titik ini. Kalau kita hitung H per 6 ke bawah, maka kita dapat titik yang lain lagi. Kemudian kalau kita hitung B per 6, maka akan dapat titik di sini, kemudian di sini, tergantung arahnya kanan atau kiri. Nah, jadi kita dapat 4 titik. 4 titik ini kalau kita hubungkan, maka dia akan jadi suatu zona atau suatu luasan. Nah, zona luasan H per 6 dan B per 6 ini, kalau tendon itu bekerja pada area di dalam ini, dia tidak akan muncul tegangan tarik. Kenapa tegangan tarik ini penting untuk diperhatikan? Karena tegangan tarik ini kan tidak kuat ditahan oleh beton. Kalau kita bicara beton prategang ya, mata kuliah ini kan beton prategang. Kalau beton prategang, artinya adalah beton yang diberikan prategang. Subjek pokoknya di sini adalah beton. Beton itu lemah terhadap tarik. Nah, maka kemunculan tarik di sini harus sangat diperhatikan supaya tidak
memberikan potensi retak pada beton. Karena beton sendiri ketika diberikan tarik, dia berpotensi untuk retak. Nah, kalau tendon itu bekerjanya di dalam zona core, maka dia tidak akan muncul negatif. Nah, ujungnya tendon itu kalau bekerja di sini ya, Dek ya. Nih ya. Tendon itu kalau bekerja di ujung H/6, dia itu kritis, Dek. Bukan kritis lah, istilahnya tepat 0 gitu. Nah, kalau agak ke bawah lagi, dia sudah muncul tegangan tarik. Jadi kalau di sini, di dalam sini, maka dia desak. Kalau dia di tengah ya dia. Kalau di tengah itu dia full desak. Itu. Kemudian kalau di sini misalkan, di sini dia trapesium, tapi masih desak semua. Gitu. Nah, kemudian makin ke bawah, maka dia akan makin mendekati menjadi segitiga. Kalau sudah lewat titik ini, artinya misalkan di sini dia bekerja, nah dia udah berganti menjadi muncul positifnya gitu. Gitu Dek, tahapannya gitu. Jadi mulai dari tengah itu awalnya seperti ini, kemudian dia seperti ini, kemudian makin lama dia makin nyata menjadi segitiga, kemudian apabila dilanjutkan turun lagi maka dia akan muncul tarik, kemudian ya seperti itu. Lama-lama dia tariknya akan makin besar kayak gitu. Jadi tahapannya seperti itu, Dek. Tahapannya seperti itu. Jadi kita harus tahu bagian mana core zone-nya. Nah, tendon itu sebisa mungkin dipasang di area core zone supaya tidak menimbulkan tarik. Karena kalau tarik maka dia berpotensi membahayakan penampang. Nah, ini contoh ya dia. Jadi kalau di sini P-nya itu dipasang pada tepat di batas core zone. Maka dia 0 sini ya. Di sini ya 0. Tapi kalau yang contoh di sini, di sebelah kanan, dia tendonnya itu bekerjanya di sini, Dek. Ini tendonnya bekerjanya di sini nih. Sini nih, di luar core zone. Nah, jadi tegangannya sudah muncul tariknya gitu, karena dia sudah keluar core zone gitu kira-kira. Nah, permasalahannya pada kenyataannya balok yang banyak memakai sistem prategang itu kan pada jembatan. Dan pada jembatan itu jarang sekali memakai balok yang persegi dari ujung ke ujung. Kebanyakan kalau bentangnya sudah panjang itu dipakainya adalah gelagar I. Nah, gelagar I ini kalau kita mau pakai metode ini, core zone-nya dengan H/6 dan B/6 tentu tidak bisa karena penampangnya bukan persegi, Dek. Kalau persegi bisa langsung kita praktekkan H/6, B/6. Tapi kalau penampangnya adalah macam-macam gitu, ada yang seperti ini, kemudian ada penampang yang lain lagi. Nah, secara umum itu bisa didekati dengan karena SB itu sama dengan I per YB, maka area ini area dari garis tengah ke batas core zone itu kita sebut dengan KT dan KB. KT itu kalau ke atas, KB itu kalau ke bawah, itu bisa dihitung dengan memperhatikan section modulusnya gitu. Jadi KT atau yang atas ya itu bisa dihitung dengan SB per AC, di mana AC-nya adalah luas penampang betonnya. SB-nya adalah section modulus bottom gitu. Jadi kalau kita bicara T maka SB. Kalau KB berarti ST gitu. Gitu. Jadi untuk penampang yang bukan persegi bisa didekati dengan hal tersebut.